Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak ayat yang berkaitan dengan apa yang ingin saya ungkapkan. Tetapi mungkin ini saja yang tepat. Yesaya pasal 9 ayat 14-15. Orang yang terhormat itu adalah kepalanya ular beludak dan ekornya adalah ulama yang bisa dari segala agama, yang mengajarkan dusta dan tipu daya. Kuat sekali. Dan pada akhirnya saya pun menjadi sedemikian melengak. Karena memang karena politisi yang busuk-busuk itu, maka pemerintahan Indonesia sampai kira-kira 70 tahunan itu tidak memperoleh apa yang dicita-citakan oleh bangsa. Sejahtera, berkecukupan, bahkan seharusnya berkelimpahan. Dengar apa yang diungkapkan oleh Denny Siregar yang Islam agamanya, dan saya Kristen. Tetapi di situ saya harus menghargai Denny Siregar yang Islam. Sehingga tentunya pada waktu itu berkaitan dengan ukhuwah Islamianya, saya jelas juga netral. Yang saya hanya lihat adalah moral. Para manusia munafik yang mengatakan cinta bangsa, tetapi sebenarnya adalah pengkhianat yang selalu menuding orang lain, menuding Belanda yang katanya memecah belah dan menghancurkan Nusa Antara. Dengar apa yang diungkapkan oleh Denny Siregar. Politik bukan passion saya, itu dunia yang menjijikkan, penuh bangsat dan tikus yang berkeliaran, penuh orang-orang munafik yang topengnya bisa berganti-ganti sesuai dengan Siapa kebutuhan. bangsat itu? Saya bukan tipe orang Denny. seperti itu. Saya merdeka, bebas tanpa beban, menyuarakan apa yang harus saya suarakan, menghantam apa yang harus saya hantam, dan memuji apa yang harus saya puji. Fokus saya selama bertahun-tahun adalah radikalisme yang sejak Arab Spring tahun 2011 berkembang di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah orang yang beragama Islam terbanyak di dunia. Karena itu, Indonesia adalah lahan yang cocok buat kelompok radikal untuk menyuburkan pahamnya di sini. Dan di sini masih banyak orang yang fanatik tanpa pakai akal ketika mereka dibenturkan dengan agama. Bahkan, ini kejadian nyata ya. Ada seorang profesor, orang pintar dalam bidang akademis, ketika dihadapkan pada ustadz yang mengajarkan tentang nikmat surga dalam bentuk bidadari dengan payudara besar, dia jadi bodoh nggak karuan. Dan ketika ditanya, saya harus pilih siapa? Saya nggak tertarik tuh dengan sosok. Saya lebih tertarik dengan rekam jejak apa yang dia lakukan dalam menghadapi kelompok radikal ini. Sebagai catatan, kelompok radikal itu juga sebenarnya anti demokrasi. Karena buat mereka, demokrasi itu haram, buatan barat, dan tidak ada dalam Islam. Tapi demi mencapai ambisinya, mereka harus menghalalkan segala cara, termasuk menumpangi tokoh-tokoh politik supaya mereka bisa berkembang besar. Mari, kalau Anda setuju dengan pemikiran Denny Siregar seperti saya, mari kita doakan agar orang-orang yang mempunyai hati tulus, yang memang menjadi orang yang bukan preman tetapi free man, orang yang mau berbebas hati, setulus hati, meneriakan apa yang benar, apa yang salah. Dan pada waktu saya mendengar ungkapan dari Denny Siregar, memang ada rasa syukur karena mempunyai pandangan yang cocok dan dapat melihat
mana pemimpin bangsa yang masih punya moral, yang masih bisa diharapkan untuk menyelamatkan, membebaskan bangsaku, bangsamu dari para yang namanya penjahat yang berkedokan agama apa saja, menjadi maling, koruptor, dan tukang tipu daya yang menghancurkan umatnya sendiri. Kiranya Tuhan menyelamatkan bangsa besar yang saat ini menjadi bangsa yang sedemikian kerdil oleh karena orang terhormatnya adalah kepala ular beludak. Daun kamu pemimpin agamanya itu cuma ekor ular beludak, sehingga rakyat menjadi kacau balau, tidak tahu apa yang benar, tidak tahu apa yang namanya jujur, tidak tahu yang namanya setia, tidak tahu yang namanya mencintai sesama.